Perjalanan kali ini berbeda dengan perjalanan-perjalanan sebelumnya, karena rencana untuk menunaikan perjalanan ini sudah cukup lama. Bahkan pernah gagal satu kali untuk menyampai puncak yang memang kita tuju dan menjadikan angan-angan. Puncak Salak. Hari ini kita akan menujunya. Sudah sampai di Cimadi, persiapan sudah simaksi 20.000 simaksinya. Hari ini bersama Paldi, pejuang tangguh. Yeah. Balik lagi lur dengan kita di Kayak Squad, perkumpulan olahraga amatir. Ini ada pelari amatir, ya kameramennya pesepeda amatir, dan gua pendaki amatir. Baik lagi, tapi kadang-kadang suka nyampe sih meskipun amatir. Sudah mulai memasuki jalur pendakian. Perjalanan ini sebelum bulan puasa. Kejar. Bulan puasa tuh orang mendekatkan diri sama Allah. Ini juga sama satunya dengan alam. Itu yang belakang siapa sih? Masih aja di gunung video call sama cewek. Dulu gua lagi bisa mikir. Kira-kira nih pesan nih. Pokoknya maksud lu buat Raka gitu. Enggak juga. Kalau buat Raka sih ya selagi lu punya keyakinan bahwa dia yang terbaik dan dia akan menerima lu kejarlah terus lah. Kalau misalkan gak berhasil, sama kayak naik gunung juga udah sampai puncak baik lagi kok dari nol. Ya buat lu Rak, ya selamat menikmati lah Rak, perjuangan pencarian cinta lu Rak. Mungkin sering ada yang bertanya, kenapa sih ketika lagi diajak wawancara selalu membahas tentang percintaan? Ini bukan sekedar hanya hiburan, tapi memang ada pesan tersirat yang ingin kita sampaikan. Ngomong-ngomong tentang pendakian hari ini cukup melelahkan. Pertama, kita memang tidak pernah menemukan pos 1 dalam pendakian ini. Hingga akhirnya kita tetap mengeluh dan menemukan pos 2. Betapa kagetnya kita, kok sudah sampai pos 2 ya? Di pos 2 kita bertemu dengan kawan pendaki dari Yogyakarta, Mas Agung namanya. Kita kaget ternyata dia sendirian menunaikan pendakian ini. Dari informasi yang kami dapat, kalau pos 3 tidak jauh dari pos 2. Kami melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, setelah sebentar berjalan, akhirnya kita bertemu dengan pos 3. Apa pesannya setelah melalui 2 pos? Pesannya jangan terlalu mengeluh, karena tahu-tahu udah pos 2. Terus pesan yang kedua, jangan terlalu juga mudah menyerah, karena tahu-tahu udah pos 3. Setuju? Kok gak ada suaranya? Katanya pelari amatir. Capek pak. Kalimat capek yang disampaikan oleh Paldi ternyata seketika menjadi kenyataan. Pos 3 menuju pos 4 memiliki tantangan tersendiri. Tidak mudah dan rasanya perjalanan ini sangat panjang. Apalagi melihat jalur treknya yang cukup curam. Kita harus mulai memainkan tangan, meraba jalur, seolah-olah kita melalui perjalanan yang sulit kali ini. Tapi memang dari semua cerita yang ada, pos 3 menuju pos 4 adalah tantangan tersendiri. Kenapa kita bilang ini tantangan? Karena pos ini cukup jauh jaraknya. Dan belum sampai di situ. Karena memang ini pos yang cukup jauh, kesabaran kita diuji, mental kita diuji. Dan rasa-rasanya kaki ini udah mulai mengeluh. Capek sekali rasanya. Tapi tetap tujuan kita adalah puncak. Maka dalam hati selalu terucap, ayo sedikit lagi, puncak sudah di depan mata. Ya, begitulah cara menghibur diri ketika suasana capek dan mental yang mulai menurun.
Aduh, gila. Ngeri. Ini baru nih nanjak betul ini. Serasa dipecut nih. Parah. Ini sama mulut. Pulang-pulang harus stretching ini. Kalau nggak mah nginjek ini tangga, udah kerasa sekali. Jadi inilah pesan-pesan dari The Head Squad para pemula. Cintailah proses yang sulit. Nanti akan menemukan keindahan yang tidak ada harganya. Hati-hati di petisi. Mantep banget bonusnya nih. Pos 4 habis tenaga. Kayak ngejar cewek tapi cewek aja udah punya cowok. Jadi kayak gini rasanya. Bersyukur sih udah sampai sini. Bersyukur lu udah mau nikah. Jadi bulan berapa? Habis lebaran. Cincin udah dinamain. Gedung udah ada. Aduh. Berak sama Raka gua. Di pos 4 kita bertemu dengan kawan-kawan dari Cianjur. Mereka juga mendaki dan mereka sudah berangkat lebih awal dan kita baru ketemu di pos 4. Sedikit bercerita dan bertanya, ternyata dari mereka sudah ada yang pernah sampai ke puncak. Dan ini adalah pendakian kesekian kalinya. Saya tanpa ragu bertanya, bagaimana perjalanan dari pos 4 menuju pos 5? Jawabannya sambil tersenyum, mungkin kita akan sedikit menangis dan mengeluh. Karena dari sinilah perjalanannya cukup berat. Ya, kita tidak percaya sebetulnya. Karena kita pikir ya ini biasa saja. Mereka berjalan dengan 5 orang. Kita bertiga. Akhirnya kita berjalan bersamaan. Mereka juga mengikuti perjalanan kita yang mulai tertatih-tatih. Perjalanan yang sulit, tapi dengan sedikit candaan dan tawa, akhirnya kita bisa bersama berjalan menuju puncak. Setelah berjalan sekian lama, sampailah kita di pos 5. Ternyata informasi yang disampaikan di pos 4 itu ternyata kebenarannya memang harus kita akui. Pos 4 menuju pos 5 ini perjalanan yang cukup sulit dan menantang. Seolah-olah kita diberikan kesabaran dan juga keikhlasan untuk menjalani apa yang sedang kita tuju sampai ke puncak. Ya, sedikit banyak belajar, sabar akan berbuah hasil yang maksimal. Pos 5 menuju pos berikutnya, pos 6 dan sampai puncak. Banyak juga yang bercerita bahwa Gunung Salak itu hanya pos 5 dan menuju puncak. Tapi kita melihat ada pos 6 di situ sebagai pos bayangan. Dan setelahnya kita sudah bisa menikmati puncak. Dan kita sudah sampai di puncak Salak 1, puncak Manik. Puncak yang sudah kita impikan sebelumnya. Dan ini adalah jawaban dari perjuangan kita hari ini. Inilah akhir dari perjalanan kita. Salak 1, puncak Manik tuntas bersama Paldi dan Azhari. Lagi kencing dulu kayaknya dia. Ya, ini perjalanan yang cukup menantang, kekurangan air. Semoga perjalanan berikutnya bisa jadi pelajaran. Perhitungan sangat penting untuk dilakukan. Oke, dadah. Salam dari Salak 1.